Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat matematika yang luar biasa. Pada kesempatan kali ini kita akan latihan soal untuk persiapan ujian sekolah SMP MTS tahun pelajaran 2022-2023. Tetap semangat. Yang nomor 1, dalam kompetisi bahasa Inggris terdiri dari 50 soal. Berarti di sini jumlah soalnya ada 50. Selanjutnya, peserta mendapatkan skor 4 untuk setiap jawaban yang benar. Jadi jika menjawab benar, mendapatkan skor 4. Skor negatif 2 untuk setiap jawaban yang salah. Berarti kalau salah, diberi skor negatif 2. Dan skor negatif 1 untuk soal yang tidak dijawab. Berarti soal yang tidak dijawab, tidak menjawab, skornya negatif 1. Budi menjawab 44 soal. Berarti Budi menjawab 44 soal. Dan yang benar 36 soal. Berarti dari 44 soal yang dijawab ini, benarnya adalah 36. Karena yang dijawab 44 soal, berarti Budi menjawab salah 44 ini dikurangi dengan 36. Jadi soal yang dijawab salah adalah 44 dikurangi 36. Karena menjawab 44 soal, benarnya 36. Ini kita peroleh 8. Soalnya ada 50. Budi menjawab 44 soal. Berarti yang tidak dijawab. Jadi Budi tidak menjawab berapa soal? 50 dikurangi dengan yang dijawab ini, dikurangi dengan 44. Berarti sama dengan 6 soal. 6 soal tidak dijawab, 8 soal dijawab salah, dan 36 soal dijawab benar. Maka skor yang diperoleh Budi ini bisa kita hitung sama dengan menjawab benar 36 soal, berarti 36 dikalikan dengan skor menjawab benar, yaitu 4. Kemudian ditambah dengan ini, menjawab salah sebanyak 8 soal, salah skornya negatif 2 yang ini. Kemudian ditambah menjawab atau tidak menjawab 6 soal, tidak menjawab, skornya negatif 1 yang ini. Sekarang kita hitung biasa. 36 dikalikan 4 diperoleh 144. Kemudian negatif dengan positif nanti jadi dikurangi 8 kali 2, 16. Positif dan negatif jadi negatif, 6 kali 1 diperoleh 6. Maka skor yang diperoleh Budi adalah 144 dikurangi 16 dikurangi 6 diperoleh 122. Selanjutnya soal yang nomor 2. Hasil dari ini adalah, di sini ada operasi perkalian, ada operasi penjumlahan, ada kurungnya. Ingat bahwa di dalam matematika yang dikerjakan dulu atau urutan pertama kurung kalau ada kurungnya. Selanjutnya kalau kurung tidak ada atau setelah kurung adalah pangkat. Ini urutannya. Setelah pangkat, urutan pengerjaan berikutnya adalah perkalian atau pembagian. Urutan yang terakhir adalah penjumlahan atau pengurangan. Di sini ada perkalian, ada penjumlahan, ada pembagian, ada kurung. Berarti yang dikerjakan kurung dulu. Untuk soal ini sebenarnya tanpa kurung pun yang ini harus dikerjakan lebih dulu. Karena perkalian ini derajatnya lebih tinggi dari penjumlahan ini. Ini perkalian, penjumlahan ada di bawahnya. Jadi tanpa kurung pun yang dikerjakan adalah yang di depan ini dulu. Ini kita ubah dulu menjadi pecahan biasa.
cara mengubahnya 2 kali 2 ditambah yang atas ini 1 dibagi 2 dikalikan yang ini 25/100. Jadi 0,25 itu sama saja dengan 25/100. Di belakang koma ada 2 angka, di sini 2 0. Ditambah sama dijadikan pecahan biasa 1 kali 8. Kemudian ditambah yang atas 1 dibagi dengan 8 dibagi yang ini 3/4. Kita sederhanakan 2 kali 2 4 ditambah 1 5/2 dikalikan ini disederhanakan 25 dibagi 100 atas dan bawah dibagi bilangan yang sama dibagi 25 diperoleh 1 100 dibagi 25 diperoleh 4 ditambah 1 kali 8 ditambah 1 9/8. Pembagian ini adalah kebalikan dari perkalian, berarti ini bisa kita ganti dengan perkalian. Yang ini dibalik 3/4 jadi 4/3. Selanjutnya ini kita kalikan biasa 5 dibagi dengan 8. Sekali lagi ini dikerjakan dulu, selanjutnya ini dikerjakan dulu, nanti hasilnya baru dijumlah seperti halnya aturan yang ada ini. Sebelum kita kalikan agar angkanya tidak terlalu besar, kita sederhanakan dulu. 4 dibagi 8, yang 4 ini kita bagi 4 ketemu 1, yang ini kita bagi 4 ketemu 2. Kemudian 9 dibagi 3 diperoleh 3, sehingga tinggal 3 kali 1 3 dibagi 2 kali 1, di sini 1 diperoleh 2. Selanjutnya penyebutnya kita samakan 5/8 ditambah ini agar jadi 8 dikalikan 4. Karena yang bawah dikalikan 4, atas juga kali 4. 4 kali 3 12 dibagi 4 kali 2 8 sama dengan dijumlah biasa 17/8. 17/8 itu hasilnya adalah 2. 2 kali 8 baru 16. Ini 17 berarti sisa 1 tetap dibagi 8. Selanjutnya soal yang nomor 3. Ini materi bilangan berpangkat. Sama dengan tetap kurung 3/2 pangkatnya tetap kita tulis. Yang ini 4 ini kita jadikan bilangan berpangkat 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu 4 dikalikan kurungnya tetap 1/3 tetap 27 bisa kita ubah jadi bilangan berpangkat berasal dari 3. 27 itu 3 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat ini dikalikan atau dicoret juga bisa. Ini kalau dicoret hasilnya tinggal 3. Atau bisa juga menggunakan sifat A pangkat M pangkat N sama dengan A pangkatnya dikalikan M kali N. Sehingga yang ini jika kita kalikan 2 kali 3 6, 6 dibagi 2 diperoleh 3. Kali dengan cara yang sama 3 kali 1 dibagi 3 diperoleh 1. Sama dengan 2 pangkat 3 8 kali 3 pangkat 1 3 8 kali 3 24. Jawabannya yang ini. Selanjutnya soal yang nomor 4. Penyelesaian dari ini adalah P. Berarti penyelesaiannya nanti adalah P. Maka nilai dari 2P dikurangi 3 adalah. Ini kita jabarkan dulu, kita kalikan ke dalam negatif 2 kali 3X. Hasilnya adalah negatif 6X. Negatif 2 kali negatif 4 berarti ditambah 8 ditambah dengan 6. Jadi negatif 2 ini hanya dikalikan dengan yang ada di dalam kurung, tidak dengan 6. Sama dengan
kali ke dalam, 3 kali 3x 9x, 3 kali 2 6, negatif 7 atau dikurangi 7 begini. 7 tidak dikalikan dengan 3. Kita sederhanakan, negatif 6x yang memuat x kita pindah ke ruas kiri, positif 9x, jadi dikurangi 9x sama dengan 6 dikurangi 7 diperoleh negatif 1. Kemudian 6 ini kita pindah ke ruas kanan, positif berubah menjadi dikurangi 6. 8 kita pindah ke ruas kanan, positif menjadi negatif 8. Negatif 6x dikurangi 9x, hasilnya adalah negatif 15x. Sama dengan negatif 1 dikurangi 6 dikurangi 8 diperoleh negatif 15. X sama dengan negatif 15 dibagi ini, negatif 15. Maka diperoleh X sama dengan negatif positif. 15 dibagi 15 diperoleh 1. Ini nilai X-nya. X ini adalah merupakan penyelesaian. Karena di sini tadi penyelesaiannya adalah P, berarti X sama dengan 1 ini adalah sama dengan P. Artinya P-nya itu sama dengan 1. Baru menjawab yang ditanyakan ini. 2P dikurangi 3 sama dengan 2 kali P. P-nya adalah ini, 1. Dikurangi 3 sama dengan 2 kali 1, 2 dikurangi 3 diperoleh negatif 1. Selanjutnya soal yang nomor 5, ini materi himpunan. S itu adalah semesta. Semesta 0, 1, 2, 3 sampai 12. K himpunan faktor dari 8. Ini kita tulis faktor dari 8. Faktor dari 8 adalah 1. 1 kali berapa diperoleh 8 kali 8. Kemudian setelah 1, 2. 2 kali berapa sama dengan 8 kali 4. 3 nggak bisa, sudah selesai. Ini adalah faktor dari 8. Selanjutnya ini. X demikian hingga X kurang dari atau sama dengan 12. X anggota bilangan cacah kelipatan 4. Berarti kelipatan 4 kita cari. Kelipatan 4 adalah mulai dari 4 ditambah 4, 8. 8 ditambah 4 diperoleh 12. Sudah selesai. Di sini X-nya lebih kecil atau sama dengan 12. Berarti 12 ini ikut. Maka himpunan L anggotanya adalah ini. Himpunan K anggotanya adalah ini. Sekarang kita cari K irisan L. Irisan itu adalah anggota himpunan K dan anggota himpunan L yang sama. Jadi K irisan L itu adalah anggota himpunan K dan L yang sama. Kita lihat K dan L yang sama adalah 4. Di sini juga punya 4. Kita tulis 4. Kemudian di sini ada 8. Ini juga 8. Berarti K irisan L adalah himpunan 4, 8. Yang ini jawabannya. Seandainya yang ditanyakan adalah K gabungan dari L, gabungan itu adalah anggota himpunan K dan anggota himpunan L, seluruhnya ditulis. Yang sama cukup ditulis 1 kali. Sekarang kita cari K gabungan L. Kita mulai dari ini K-nya 1, kemudian 2, kemudian ini ada 4, ini juga ada 4, cukup ditulis 1 kali. Selanjutnya ini ada 8, ini juga 8, ditulis 1 kali. Kemudian yang belum ini 12. Ini adalah K gabungan L. Jadi 1, 2, 4, 8, 12. Selanjutnya misalnya yang ditanyakan adalah K irisan L komplement. Komplement artinya yang bukan anggota K irisan L tetapi merupakan anggota S. Jadi K irisan L komplement itu yang bukan anggota K irisan L. Berarti bukan 4
bukan 8 di sini. Jadi bukan 4, bukan 8, tetapi anggota S, anggota ini yang tidak 4 dan tidak 8. Itu artinya K irisan L komplement. Berarti bisa kita tulis 0, 1, 2, 3, 4. Tidak kita tulis karena yang ditanyakan adalah komplement yang bukan anggota ini. Langsung 5, 6, 7, 8 tidak kita tulis. Langsung 9, 10, 11, 12. Ini adalah K irisan L komplement. Misalkan yang ditanyakan K gabungan L komplement, berarti yang bukan K gabungan L, yang bukan ini, tetapi anggota S, anggota semesta, itu artinya komplement di luar ini. Kita tulis 1 sudah ada di sini, tidak boleh kita tulis. 2 langsung 3, berarti selain ini tapi anggota S. 1, 2, 3, 4 ada di sini. 5, 6, 7, 8 sudah ada di sini. 9, 10, 11, 12 ada di sini. Nah, berarti K gabungan L komplement adalah ini hasilnya.